Rantai macam apa ini? Apakah ada hal ajaib seperti itu di lautan alam semesta? Kaisar mayat hidup sangat terkejut, perasaan krisis muncul dalam benaknya, dan tanpa ragu-ragu, kuku dan cakarnya secara naluriah mundur. Mundur, ledakan, cakar kuku yang besar melesat melintasi dunia berdimensi tinggi. Di mata semua orang di lautan semesta, jarak yang ditempuh cakar kuku leluhur Kaisar Abadi di lapisan kehampaan berdimensi tinggi tidaklah jauh. Namun pada kenyataannya, gerakan sekecil apapun dari dunia berdimensi tinggi itu adalah jarak dunia tak berujung di lautan semesta. Dalam sekejap, kuku leluhur Kaisar Abadi telah mundur miliaran tahun cahaya. Wow, akan tetapi, tidak peduli seberapa jauh kuku leluhur Kaisar mayat hidup itu mundur, rantai hitam itu seolah mengabaikan ruang dan waktu, dan dalam sekejap, rantai itu telah melilit kuku besarnya. Apa? Leluhur Kaisar Abadi menjadi semakin terkejut dan marah. Dia menggoyangkan kukunya yang besar dengan tergesa-gesa. Boom! Kepingan dunia runtuh akibat guncangan kukunya. Kekuatan penghancur melanda alam semesta dan memusnahkan sebagian besar dunia. Tetapi bagaimanapun dia merobeknya, rantai hitam itu tidak rusak sama sekali. Dalam sekejap, leluhur Kaisar Abadi merasakan kuku kakinya terpenjara, dan dia terikat erat baik di dunia nyata di alam semesta maupun di dunia berdimensi tinggi. Rantai hitam pekat itu masih bergerak bagaikan seekor ular hitam, melilit kuku leluhur Kaisar mayat hidup makin erat, dan tertanam dalam di kuku leluhur Kaisar mayat hidup. Dengan sekali klik, kutikula dan sisik pada kuku leluhur Kaisar mayat hidup, yang berisi aturan-aturan penghancur yang mengerikan, hancur berkeping-keping, dan dia langsung terluka parah. Mengaum, terdengar suara gemuruh kaget dan marah, disertai rasa sakit yang hebat. Leluhur klan Kaisar Abadi meraung terus-menerus, pupil matanya mengecil, dan dia sangat terkejut dan marah. Dia jelas telah membunuh Kaisar kuno sebelumnya dan memiliki keunggulan mutlak, tetapi dalam sekejap, dia terluka parah. Leluhur, banyak kaisar dewa yang berkuasa dari klan Kaisar Abadi menatap leluhur klan Kaisar Abadi yang tengah meraung marah dan kesakitan karena ngeri, masing-masing dari mereka memasang ekspresi ketakutan. Apa yang telah terjadi? Bukan hanya mereka saja, tetapi juga Kaisar Dewa Huasi, Kaisar Negara Kuno Tianhuang, penguasa alam Buddha Matahari Agung, dan banyak makhluk kuat kuno di kedalaman laut kosmik yang jauh semuanya tercengang. Bisakah orang yang sudah mati mengaktifkan rantai? Kecuali jika Kaisar kuno itu belum meninggal. Wow, dalam sekejap, mata semua orang terfokus pada Kaisar kuno, dan bahkan beberapa orang kuat kuno berdimensi tinggi yang tersembunyi. Pikiran spiritual mereka melonjak dan menyapu tubuh Kaisar kuno. Tidak ada nafas kehidupan. Tetapi, tidak peduli bagaimana mereka memata-matai, mereka tidak dapat merasakan sedikit pun nafas kehidupan dari Kaisar kuno itu. Namun kenyataan dengan jelas mengatakan kepada mereka bahwa Kaisar kuno ini pasti belum mati, jika tidak, dengan kekuatan anggota dewa kuno lainnya, bahkan jika mereka mencoba yang terbaik, mustahil bagi mereka untuk mengaktifkan harta apapun untuk melukai leluhur Kaisar Abadi. Terdapat kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara Kaisar Dewa berdimensi tinggi dan Kaisar Dewa biasa. Hanya dimensi yang lebih tinggi yang dapat menyakiti dimensi yang lebih tinggi. Mata keabadian, kutukan Guiksu, mati. Terdengar suara gemuruh, leluhur Kaisar Abadi pun terkejut dan marah. Cahaya suci yang mengerikan kembali meledak dari pupil tunggal kuno di antara kedua alisnya dan menyerbu langsung ke arah Kaisar kuno. Dia tahu betul dalam hatinya bahwa Kaisar kuno di depannya pastilah yang berada di balik semua ini. Dia harus membunuhnya sesegera mungkin, kalau tidak, siapa tahu hal-hal aneh apa yang akan terjadi. Ledakan, kekuatan Guiksu yang mengerikan kembali menyerang Kaisar kuno. Kali ini, kekuatan penghancurnya melonjak dan hendak meledakkan tubuh suci Kaisar kuno yang telah berubah menjadi kematian. Tepat saat kekuatan Guiksu yang mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan sedang mengamuk di tubuh Kaisar kuno yang telah meninggal.
Bisikan kuno yang tampaknya bergema dari kedalaman jiwa bergema. Hahaha, menarik, menarik. Tao hancur tetapi tidak mati, para dewa jatuh tetapi makmur selamanya. Yang hidup mati dan yang mati kembali ke reruntuhan, reruntuhan melahirkan kehidupan dan yang hidup berubah menjadi ketiadaan. Ini disebut pembalikan misterius. Jadi, kamu, garis keturunan binatang reruntuhan yang mati, sedang mengembangkan kekuatan penghancur seperti itu. Suara kaisar kuno bergemuruh dan bergema di antara langit dan bumi. Jelaslah, kaisar kuno itu sudah menjadi mayat pada saat ini, tetapi mayat ini sedang melafalkan Tao yang agung. Yang hidup pasti mati, dan yang mati pasti kembali ke jurang, jurang terlahir kembali, dan yang hidup kosong. Kehancuran besar tidak dapat dihancurkan, dan akhir selalu diperbarui. Api bencana bagaikan abu, dan kembali ke jurang bagaikan keheningan. Bintang yang jatuh adalah benih, dan tanah yang tenggelam adalah janin. Saya mengerti, mereka yang tidak dilahirkan tidak akan mati, dan mereka yang tidak hancur tidak akan mati. Mereka yang berpegang teguh pada kehidupan akan tenggelam dalam keadaan hidup. Mereka yang tidak mensubscribe channel Dongeng Donghua akan ketinggalan alur cerita, dan mereka yang takut mati akan terperangkap dalam alam kematian. Badai menghancurkan ribuan kaki tetapi jiwa tidak terluka, guntur memecah dengan ribuan pound tetapi cahaya menjadi lebih terang. Melihat daratan yang tenggelam sebagai janin yang kacau, orang tahu bahwa gerbang kepunahan berisi kehidupan yang tak terbatas. Kehancuran besar tidak dapat dihancurkan, dan akhirnya selalu diperbarui. Ini adalah jalan menuju kehancuran dan kembali ke jurang, aturan keabadian dan polusi. Sayangnya, ini hanyalah cara kecil. Cara yang benar-benar hebat adalah ketika semua hal berkembang dan memiliki vitalitas tak terbatas. Gemuruh. Saat suara gemuruh kaisar kuno jatuh, aura mengerikan dari dao besar tiba-tiba muncul dari kedalaman tubuh ilahinya. Itu adalah, Qin Chen menatap kaisar kuno dengan saksama, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dari tubuh kaisar kuno, aura yang sangat familiar bagi Qin Chen menghilang dalam sekejap. Boom! Saat berikutnya, kilatan petir meledak dari tubuh kaisar kuno itu. Petir itu terdengar bagaikan kebangkitan serangga di musim semi, bagaikan guntur pertama di musim semi, yang menyulut seberkas api kehidupan dalam tubuh kaisar kuno, bagaikan percikan api yang memulai kebakaran padang rumput, dan seketika itu juga menghidupkan kembali tubuh kaisar kuno itu. Kekuatan guntur, mata Qin Chen membelalak, dan itu adalah kekuatan guntur tingkat dimensi tinggi. Hahaha. Guntur berdimensi tinggi yang mengerikan melonjak, dan kilat tak terlihat itu mengandung vitalitas yang kuat, yang membuat kaisar kuno yang semula dalam kematian bangkit kembali dalam sekejap, dan cahaya ilahi kuno itu tingginya ribuan kaki. Ledakan, aura mengerikan menyapu alam semesta. Kekuatan Guiksu yang mengerikan yang tersisa di tubuh kaisar kuno dan diserang oleh leluhur klan kaisar abadi menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ia lenyap seketika, tak tersisa sedikit pun jejak kekuatan agung surga. Selain itu, di dalam tubuh dewanya, kekuatan penghancur kuno berevolusi dan berubah menjadi kekuatan kaisar kuno sendiri. Orang ini, bukan saja dia masih hidup, dia bahkan telah menyempurnakan kekuatan Guiksu milik leluhur klan kaisar abadi. Tidak, dia tidak hanya menyempurnakan kekuatan Guiksu milik leluhur klan kaisar abadi, dia juga mengendalikan kekuatan Guiksu milik leluhur klan kaisar abadi dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Dia telah sepenuhnya menguasai teknik Guiksu abadi milik klan kaisar abadi. Apa lelucon di lautan semesta? Kekuatan Guiksu adalah kekuatan magis bawaan dari klan binatang reruntuhan mati. Itu adalah kekuatan magis berdimensi tinggi. Bagaimana bisa dikendalikan begitu cepat? Desahan yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh lautan alam semesta. Pada saat ini, di kedalaman seluruh lautan alam semesta, hampir semua orang kuat tercengang dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Jika kekuatan berdimensi tinggi begitu mudah dipahami,
tidak akan ada begitu sedikit kekuatan berdimensi tinggi di samudera kosmik ini. Senior ini tidak mati. Tidak mati. Apa-apaan ini? Master Alam Buddha Matahari Agung membelalakan matanya, jantungnya yang tadinya mati berdebar kencang, seolah-olah jantungnya telah mendapatkan kembali semangat baru. Persetan, persetan, persetan. Serangkaian suara ekstasi keluar dari mulutnya, dan seluruh orang itu begitu bersemangat hingga mencapai orgasme lagi. Hahaha, aku memang dewa penjudi, dewa penjudi. Sang penguasa alam Buddha Matahari Agung gemetar sekujur tubuhnya. Ambil sikap, berkat sikapku, ada masa depan yang cerah. Alam Buddha Matahari Agungku akan memiliki masa depan yang cerah. Penguasa alam Buddha Matahari Agung hampir menjadi gila karena kegembiraan yang besar, kesedihan yang besar, dan kebahagiaan yang besar. Kau, orang yang paling terkejut adalah leluhur Kaisar Abadi. Dia menatap Kaisar kuno dengan mata ketakutan, tidak dapat mempercayai matanya. Leluhur klan Kaisar Abadi, terima kasih telah memberiku kesempatan. Namun, sudah waktunya untuk mengakhiri pertempuran ini. Kaisar kuno menundukkan kepalanya, merasakan kekuatan guntur perlahan menghilang di tubuhnya, dan bergumam pada dirinya sendiri, orang itu terlalu menakutkan. Sinar kekuatan guntur yang ditinggalkannya begitu kuat. Belajar itu ibarat lautan luas, dan ilmu itu ibarat langit. Hanya ketika Anda mencapai titik ekstrim, Anda akan merasa bahwa tubuh Anda sekecil biji sesawi. Hanya ketika Anda melihat misteri debu yang mengambang di alam semesta, Anda dapat memasuki dimensi yang lebih tinggi, dan Anda tidak tahu seberapa tinggi langit itu. Jika Anda tidak menginjakkan kaki di Sungai Tao, Anda tidak akan tahu seberapa luas lautan itu. Ledakan. Saat Kaisar kuno selesai berbicara, pedang hitam di tangannya tiba-tiba berdiri. Di balik rambutnya yang acak-acakan, semangat juang yang mengerikan bersemi di matanya yang arogan. Tiba-tiba dia menebas dengan pedangnya, hancurkan. Wow, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Tiba-tiba, sejumlah bayangan pedang menjulang tinggi muncul di ruang dan waktu sekitarnya. Cahaya totem yang mengerikan mekar di setiap bayangan pedang. Bayangan pedang itu menjulang tinggi dan besar, seolah-olah luasnya miliaran kilometer. Mereka seperti dunia kuno, dan mereka turun langsung ke tingkat dunia berdimensi tinggi. Ada total 49 bayangan pedang berdimensi tinggi, dan setiap bayangan pedang mengandung aura Dao Agung yang berbeda, termasuk kematian, vitalitas, kehancuran, dan kembali ke jurang, semuanya berevolusi dengan kekuatan totem. Bayangan pedang kuno yang tak terhitung jumlahnya tersebar di ruang berdimensi tinggi di sekitarnya, ada di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Di bawah 49 bayangan pedang ini, lautan kosmik di sekitarnya langsung runtuh, dinding membran hancur, memperlihatkan turbulensi ruang gelap yang mengerikan, dan kekuatan jalan meluap ke segala arah. Gerakan ini, Qin Chen menatapnya dengan saksama, hatinya gelisah. Meskipun Kaisar kuno senior sekarang menampilkan teknik pedang, metode yang ia gunakan untuk mengaktifkannya adalah kekuatan totem yang berevolusi dari seni Kaisar Ilahi Bintang 9. Banyak sekali jalan yang akhirnya kembali ke totem. Ini jelas merupakan metode baru yang dipahaminya sebelumnya. Kita tidak boleh melewatkan satu momen pun dari pertempuran berdimensi tinggi ini. Qin Chen terkejut dan menatapnya dengan saksama. Wow, pada saat ini, 49 bayangan pedang berkumpul bersama dalam sekejap. Boom, kehampaan tak berujung itu runtuh di tempat, dan dunia pada tingkat dimensi yang lebih tinggi dilanda kekacauan. Kaisar kuno itu bagaikan dewa, pedang di tangannya tiba-tiba menusuk. Bayangan pedang hitam yang tak berujung menyerbu langsung ke arah leluhur Kaisar Abadi. Jika kau ingin membunuhku, itu tidak semudah itu. Kembalilah ke reruntuhan dan berubahlah menjadi baju besi. Nenek moyang klan Kaisar Abadi tidak dapat melepaskan diri dari rantai hitam. Dia meraung karena terkejut dan marah.
Pupil di antara alisnya tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi, dan tubuhnya berubah menjadi baju besi hitam kuno yang tiba-tiba menutupi seluruh tubuhnya. Saat bilah pedang tajam kaisar kuno menusuknya, cahaya suci pun memancar keluar. Ledakan, waktu dan ruang bergetar. Cahaya pedang yang mengerikan itu datang berlapis-lapis, dengan kekuatan yang tak tertandingi, merobek baju besi Guiksu yang gelap dalam sekejap, lalu menusuk tubuh leluhur Kaisar Abadi dengan kecepatan kilat. Dengan ledakan keras, tubuh Dewa Guiksu dari leluhur klan Kaisar Abadi mulai mendidih, dan aura Guiksu yang menakutkan tiba-tiba meledak dan dengan cepat dimusnahkan. Bab 6010. Mimpi leluhur ular pemakan mimpi. Aku, tubuh ilahi dimensi tinggiku benar-benar tertusuk dalam sekejap. Leluhur klan Kaisar Mayat Hidup menundukkan kepalanya dan menatap dadanya dengan ngeri. Di dadanya, pedang hitam pekat di tangan Kaisar kuno bagaikan tombak, menembus dagingnya dan memaku dia sampai mati di kekosongan laut kosmik. Mengaum, raungan keterkejutan dan kemarahan terdengar, dan kekuatan Guiksu dalam tubuh leluhur klan Kaisar Abadi terus runtuh dan hancur pada tingkat dimensi tinggi. Ah, tidak mungkin, mengapa kekuatanmu begitu kuat, mengapa, ini tidak mungkin. Leluhur Kaisar Abadi meraung terus-menerus dengan ekspresi tidak percaya. Tubuh sucinya adalah tubuh Guiksu Dao yang legendaris, yang berasal dari baju zirah Guiksu yang dipadukan dengan kekuatan sihir tingkat atas dari garis keturunan binatang reruntuhan kematiannya. Serangan berdimensi tinggi biasa tidak dapat menimbulkan luka apapun padanya. Tetapi sekarang, Kaisar kuno di depannya, yang jelas-jelas hanyalah makhluk berdimensi tinggi yang baru dipromosikan, benar-benar menusuk tubuh sucinya dengan satu pisau. Kontras yang sangat besar ini membuatnya tidak dapat mempercayai pemandangan di hadapannya. Yang paling menakutkan adalah bahwa pedang Kaisar kuno tidak hanya berisi serangan fisik dimensi tinggi tradisional, yang membawa kerusakan fisik pada tubuh sucinya, tetapi juga terus-menerus memusnahkan kekuatan Guiksu di tubuhnya pada tingkat dimensi tinggi. Tidak, kenapa kau bisa memusnahkan kekuatan Guiksuku? Dalam persepsinya, kekuatan Guiksu dalam tubuhnya sebenarnya menghilang sedikit demi sedikit pada saat ini. Kekuatan Guiksu merupakan kekuatan asli dari garis keturunan binatang reruntuhan mati. Selama kekuatan Guiksu tidak menghilang, bahkan jika tubuh fisik berdimensi tinggi miliknya runtuh, ia dapat dipadatkan kembali dari ruang berdimensi tinggi yang tak berujung. Namun, begitu kekuatan Guiksu menghilang, tubuh sucinya akan runtuh sepenuhnya, jatuh di sini, dan tidak akan ada kesempatan untuk bangkit kembali. Pada saat ini, leluhur Kaisar Abadi merasakan bahaya jatuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan, aura Guiksu dari leluhur klan Kaisar Abadi terus berdampak, membentuk badai mengerikan yang menguap di dunia ini. Seluruh orang itu bagaikan seekor binatang buas dalam sangkar, terus-menerus berjuang dan dengan ganas menyerang Kaisar kuno, berusaha mengguncangnya, tetapi tidak ada gunanya. Aura Guiksu yang bergulir menghantam Kaisar kuno, menyebabkan rambut panjangnya beterbangan, seperti dewa atau iblis, namun aura itu hanya memusnahkan lapisan demi lapisan permukaan tubuh berdimensi tinggi dan sama sekali tidak dapat melukai esensi intinya. Sementara dimusnahkan, tubuh dewa berdimensi tinggi Kaisar kuno itu juga memperbaiki dirinya sendiri, dan hampir tanpa cedera. Tidak mungkin, pertahananmu tidak sekuat itu. Leluhur klan Kaisar Abadi meraung. Kekuatan Guiksu miliknya jelas tidak lemah dibandingkan kekuatan berdimensi tinggi lainnya. Sekalipun Kaisar kuno adalah orang kuat setingkat Pak Tua Kuji, mustahil baginya untuk mengabaikan kekuatan Guiksu miliknya. Sayang, Kaisar kuno itu mendesah, kau adalah Kaisar Dewa berdimensi tinggi yang sia-sia. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Meskipun kekuatan Guiksumu kuat, pada dasarnya itu hanyalah jalan kecil. Kaisar ini telah melihat sekilas keberadaan jalan agung yang sebenarnya. Bagaimana jalan kecilmu bisa efektif melawan jalan agungku? Lagi pula, pemahamanmu tentang kekuatan Guiksu biasa saja.
Kaisar ini sudah melihatnya dengan jelas. Kekuatan apa yang dimilikinya? Kaisar kuno itu menggelengkan kepalanya. Nenek moyang klan Kaisar Abadi merupakan makhluk veteran berdimensi tinggi di alam semesta. Apakah ini levelnya? Pedang hitam pekat itu melonjak dengan kekuatan totem yang menakutkan, dengan cepat memusnahkan kekuatan Guiksu di tubuh leluhur Kaisar mayat hidup, dan memusnahkan serta membunuhnya. Pada saat ini, antara langit dan bumi, sepi sekali. Gelombang kekuatan ilahi kuno datang dari kedalaman samudra kosmik, dan semua orang tercengang dan terkejut. Jalan kecil, jalan besar. Apa sebenarnya jalan yang dipahami Kaisar kuno itu? Mungkinkah itu kekuatan totem? Namun, kekuatan totem ini tampaknya tidak begitu luar biasa. Mengapa ada kekuatan ajaib seperti itu? Banyak orang-orang kuat di kedalaman laut kosmik merasa ketakutan. Nenek moyang klan Kaisar Abadi merupakan kaisar dewa berdimensi tinggi yang kuat, tetapi sekarang dia tertusuk melalui kekosongan. Pemandangan itu terlalu mengerikan dan meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan pada semua orang. Leluhur, di kejauhan, Kaisar Dewa Bebek Mati dan yang lainnya memandang dengan ngeri, kepala mereka bergemuruh dan tubuh mereka gemetar. Naskah di hadapanku ini benar-benar berbeda dengan apa yang diucapkan leluhurku sebelum dia berangkat. Bukankah dikatakan bahwa tanpa campur tangan leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang, negara itu dapat menjadi tak terkalahkan dan menguasai seluruh alam semesta selatan dalam satu gerakan. Sekarang musuh telah ditangkap dalam satu gerakan, tetapi yang ditangkap adalah leluhurnya sendiri. Naskahnya jelas terbalik. Di bawah pengawasan semua orang, kekuatan Guiksu pada leluhur klan Kaisar Abadi dihancurkan dan dihancurkan sedikit demi sedikit. Teman, ini hampir selesai. Berdengung, melihat leluhur Kaisar Abadi berada dalam bahaya, tiba-tiba, di dunia berdimensi tinggi di luar kekosongan tak berujung laut selatan alam semesta, muncul sosok besar, gelap, dan buram. Sosok itu bermata dingin, berbadan besar, dan seluas alam semesta, lalu tiba-tiba turun. Wow, saat sosok ini turun, kekuatan ilusi yang tak berujung menghilang kemana-mana, seperti air mendidih, menyapu dan melonjak. Dimensi tinggi lainnya. Dimensi tinggi yang mana? Semua orang terkesiap mensubscribe channel Dongeng Donghua, seluruh tubuh mereka menggigil di bawah kekuatan seperti itu, tubuh mereka menegang, dan jiwa mereka tampaknya membeku. Kekuatan ilusi yang tak terlihat itu merasuki dan menyelimuti seluruh dunia laut semesta selatan dalam sekejap. Perlahan-lahan ia menembus dunia nyata dari dunia berdimensi tinggi yang tak kasat mata, dan saat terbuka, kekuatan kehampaan yang tak kasat mata langsung diproyeksikan, turun ke atas Kaisar kuno dan meresap. Aku, di mana aku? Apakah aku sedang mengalami kesengsaraan? Hahaha, aku telah berhasil menembus dimensi yang lebih tinggi. Aku adalah Kaisar Dewa yang berada di dimensi yang lebih tinggi. Di wilayah Laut Semesta Selatan, para Kaisar Dewa penyerang dari klan Kaisar Abadi, serta Kaisar Dewa Huasi dan yang lainnya, hanya merasakan kabur di depan mata mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lihat. Mata mereka kebingungan dan mereka jatuh ke dalam semacam keadaan aneh, mungkin kegilaan, kegembiraan, ketakutan, atau dekadensi. Bahkan mata Qin Chen dan Chen Sisi menjadi kabur. Qin Chen merasa seolah-olah berada di ruang hampa. Kekuatan asli yang tidak mencukupi dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak dalam sekejap. Aura Kaisar Dewa yang tidak diketahui turun, dan seluruh orang itu tampaknya akan langsung berubah menjadi abadi dan memasuki alam Kaisar Dewa dalam sekejap. Chen Sisi menemukan dirinya di langit di atas alam semesta yang luas. Sinar aura berdimensi tinggi melonjak dan menyatu ke dalam tubuhnya, menyebabkan kultivasinya meroket seketika, mengembangkan kekuatan magis berdimensi tinggi, dan memasuki alam berdimensi tinggi. Saat kekuatan tak kasat mata ini turun, keduanya mengambil langkah maju yang penting dalam kultivasi mereka. Aku sudah berhasil mencapai alam Kaisar Dewa.
Qin Chen merasakan kekuatan Kaisar Dewa melonjak dalam tubuhnya, matanya bingung. Awalnya dia gembira, namun kemudian dia terkejut. Tidak, Qin Chen tiba-tiba terbangun. Alasan mengapa aku tidak bisa menembus alam Kaisar Dewa adalah karena aku tidak memiliki kekuatan jurang. Bagaimana mungkin aku tiba-tiba bisa menembus lautan alam semesta ini? Dari mana datangnya kekuatan jurang di lautan alam semesta ini? Memikirkan hal itu, dia merasakan hawa dingin di sekujur punggungnya, dan arus dingin yang tak dapat dijelaskan mengalir ke seluruh tubuhnya. Itu hanya ilusi. Ledakan. Pikiran Qin Chen menjadi jernih, dan dia terbangun dari perasaan hampa ini dalam sekejap dan kembali ke kenyataan. Sisi lain, mata Sisi tampak bingung sejenak, tetapi dia terbangun hampir pada saat yang sama ketika Qin Chen terbangun. Aku adalah penguasa dunia bawah. Jika aku ingin menerobos ke dimensi yang lebih tinggi, aku harus mengintegrasikan sungai kematian yang panjang dan memperkuat dunia bawah. Bagaimana aku bisa menerobos langsung di lautan alam semesta ini? Teknik pesona tak berbentuk telah rusak. Ledakan.